Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Stevi Salsabila Putri dari 11 Keperawatan ingin mempresentasikan perancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. A. Pengertian desain produk merupakan terjemahan dari industrial design. Produk bisa disebut juga dengan desain kemasan, yaitu sebuah 1. Ide, 2. Pengembangan, 3. Konsep, 4. Pengujian, dan 5. Pelaksanaan manufaktur atau jasa. B. Desain produk adalah sebagai untuk menerjemahkan hasil kegiatan, penelitian, dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Laba itu adalah keuntungan. Bagian-bagian desain produk pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu 1. Mendesain produk yang benar-benar baru, yang artinya membuat rancangan dan sketsa baru yang belum pernah pada desain sebelumnya. Jadi kita membuat desain itu beda dengan produk kita yang lainnya. Jadi kita membuat struktur baru, sketsa baru, dan desain yang baru untuk menciptakan bermacam-macam desain. 2. Mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada atau redesign atau melakukan pengembangan terhadap desain produk yang sudah ada. Kita sudah mempunyai desain dan kita kembangkan lagi menjadi desain yang lebih baik. C. Maksud dan tujuan desain produk. Desain produk mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi kita mendesain untuk produk itu sesuai dengan keinginan pelanggan atau konsumen. Manfaat dari desain produk antara lain: 1. Menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. 2. Memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. 3. Menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. 4. Menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. 5. Mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Adapun tujuan desain produk antara lain: A. Sebagai identitas atau merek dari suatu produk. 2. Untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Jadi kita menghasilkan produk itu dengan tren pada masanya, seperti produk-produk yang masa sekarang kayak brownies lumer ataupun pisang lumer dan sebagainya. 3. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Jadi kita menghasilkan produk itu berkualitas tinggi dari sebelumnya yang tingkat rendah, sedang, dan kita menciptakan produk yang lebih spesifik dengan tingkat tinggi supaya konsumen kita pun merasa nyaman dengan produk kita. 5. Untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya. Jadi kita membuat produk dengan biaya yang minimal tapi untung atau labanya yang tinggi, tapi dengan kualitas yang baik dan standarisasi. D. Fungsi desain produk. Sedangkan fungsi dari desain produk adalah identitas dari produk itu sendiri sebagai pelindung produk, penambah nilai jual produk. E. Kemasan produk merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, biografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar dipasarkan. Fungsi kemasan produk. Fungsi kemasan produk tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Fungsi kemasan produk ada dua, yaitu fungsi protektif
berkenan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana, transportasi, dan saluran distribusi, yang semua berimbas pada pengemasan. Jadi, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Jadi kalian membeli produk dengan kualitas baik tanpa menerima produk itu dengan kondisi cacat ataupun buruk. Oke? Fungsi kedua yaitu promosional, menyangkut promosi. Perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Selain berfungsi sebagai media pemasaran kemasan, juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai berikut. 1. Pelindung produk untuk menghindari kerusakan produk. 2. Memperkuat citra produk. Cuma 2 fungsi dari promosional. Sekian dari saya, Stevi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.